Karena manusia itu meminta sesuatu yang pernah dia lihat, Pak. Ya, kalau seorang istri tahu suaminya nggak punya duit, minta nggak istri itu, Pak? Ya, minta nggak? Pasti nggak minta. Tapi kalau dia pernah lihat duit di kantong suaminya, gitu ya, apalagi dia lihat dompet suaminya tebal-tebal, Pak, pasti dia minta. Ya, jadi kalau sesama manusia, biasanya penglihatan ini menjadi sumber keinginan. Tapi bagaimana dengan Allah? Makanya Allah bertanya kepada malaikat, kenapa mereka minta sorga? Memangnya mereka pernah lihat sorga? Ya, memangnya mereka pernah masuk sorga sehingga mereka minta sorga? Ya, apa kata malaikat? Yaqulun, qala yaqulun la wallah. Ya Allah, mereka tidak pernah melihat sorga. Ada malaikat yang khusus dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Ya, majelis taklim, majelis zikir, di mana di situ diadakan pengajaran ilmu. Lalu malaikat-malaikat ini membentangkan sayapnya untuk meliputi mereka. Ya, jadi dalam hadis yang sangat panjang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala malaikatan yakuluna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri. Ya, jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menelusuri jalan-jalan di belahan bumi ini. Mereka yaltamisuna ahla dzikri. Mereka ditugaskan untuk mencari ahlu zikir. Di mana di situ disebut nama Allah oleh mereka, menyebut salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belajar ilmu agama di masjid. Itu juga sama dengan berzikir kepada Allah. Karena sedikit banyak pasti nama-nama Allah itu disebut dalam majelis itu. Fa idza wajadu qauman yazkurunallaha azza wa jalla. Nah, kalau malaikat yang mencari majelis-majelis zikir ini mendapatkan tempat-tempat itu, ya taruhlah malaikat itu sekarang mengelilingi bumi ini dan berhenti di Masjid Al-Akhbar ini. Karena sekarang ini ada majelis taklim di Masjid Al-Akhbar. Apa yang mereka lakukan ketika berhenti di tempat ini? Tanadau halummu ila hajatikum. Ya, mereka mengajak teman-temannya, karena inilah keperluan kita, tugas kita untuk datang di tempat ini. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Apa yang mereka lakukan? Ya, kalau seandainya saat ini malaikat mendatangi Masjid Al-Akbar ini, maka mereka sekarang meliputi masjid kita ini ilas sama'id dunya, sampai di langit dunia itu, langit pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Ketika malaikat ini meliputi tempat ini sampai ke langit, Allah bertanya kepada malaikat, yang sebenarnya Allah Maha tahu, ya, tanpa bertanya juga Allah sudah tahu. Tapi Allah bertanya kepada malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang hambaku katakan, ucapkan di majelis-majelis itu. Apa yang mereka sebut-sebut selama mereka berada di majelis itu. Qala yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Ya Allah, mereka mengucapkan tasbih,
Seperti tadi yang kita baca, setelah selesai kita sholat, kita membaca subhanallah. Kita mensucikan Allah. Wa yukabbirunaka. Ya Allah, mereka juga mengagung-agungkan Engkau. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yahmadunaka. Ya Allah, mereka juga memuji-muji Engkau. Mereka mengucapkan Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Wa yumajjidunaka, dan mereka memuja-mujamu ya Allah. Fayaqul, mendengar jawaban malaikat itu, Allah kembali bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, kalau kita manusia ini Pak, sesama manusia, apa yang membuat kita memuji manusia? Apa yang membuat kita mengagung-agungkan manusia? Biasanya kita memuji seseorang, mengagungkan seseorang karena kita menyaksikan kelebihan dan kehebatan seseorang itu. Iya. Kalau hanya mendengar tapi tidak menyaksikan, itu biasanya kita sulit untuk percaya. Tapi ketika kita menyaksikan bahwa orang ini hebat, jago, ada kelebihan yang luar biasa, lalu kita mengagung-agungkan orang itu. Kita memviralkan kebaikan orang itu agar semua orang tahu. Ya, bahkan kalau ada video, ada tayangan kehebatan seseorang, tidak segan-segan biasanya kita langsung sebarkan ke ratusan grup WhatsApp itu. Ya. Nah, ini malaikat Allah hanya menginformasikan kepada Allah. Ya Allah, mereka memujamu, mereka memujimu, mereka mengagungkanmu, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid. Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihat saya sehingga mereka melakukan itu? Ya. Apakah hamba-hambaku itu melihat aku sehingga mereka rela memuji, bertakbir, bertasbih, bertahmid, dan seterusnya? Dia melakukan itu. Fayaqulun, malaikat itu menjawab, Allah Subhanahu wa taala, la wallah. Demi Allah, mereka tidak melihat Engkau ya Allah. Ma ra'auk, demi Allah mereka tidak melihat Engkau ya Allah. Fayaqul, kaifa law ra'auni. Kalau begitu wahai para malaikatku, bagaimana seandainya mereka bisa melihat aku? Ya, mereka saja tidak bisa melihat aku sekarang ini, kata Allah, mereka sudah memuji, mereka sudah bertakbir, mereka sudah bertasbih. Ya, tidak ada di antara kita di sini yang pernah melihat Allah. Tapi setiap kali, setiap hari kita menyempatkan untuk salat minimal 5 kali dalam sehari untuk menyembah kepada Allah. Bahkan tidak cukup dengan itu. Setelah kita selesai salat, mungkin kita ambil tasbih kita baca subhanallah 33 kali. Yang muatannya adalah mensucikan Allah. Kita baca tahmid alhamdulillah 33 kali. Yang muatannya adalah memuji Allah. Dan kita baca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang tujuannya adalah membesarkan Allah. Sementara yang kita puji, yang kita sucikan, yang kita besarkan itu tidak pernah kita lihat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, Kaifa law ra'auni. Kalau mereka tidak melihat aku saja mereka bisa lakukan seperti itu, bagaimana seandainya hamba-hambaku itu bisa melihat aku secara langsung? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Mendapat pertanyaan itu dari Allah, malaikat menjawab, yaqulun law ra'auka kanu asyaddal laka ibadah. Seandainya mereka mampu melihat Engkau ya Allah, kanu asyaddal laka ibadah, maka pasti mereka akan semakin bertambah ibadahnya kepada Allah.
seandainya mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu Nabi Musa alaihi salam meminta Rasulullah kembali kepada Allah, meminta mengurangi jumlah 50 salat itu, Pak. Ketika Rasulullah menerima perintah salat itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena malaikat mengatakan itu. Kanu asyadda laka ibadah. Pasti mereka akan semakin bertambah banyak ibadahnya kepada Engkau ya Allah. Mungkin salat 5 waktu itu tidak cukup. Mungkin ucapan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, setiap kali selesai salat itu tidak cukup buat mereka. Seandainya mereka bisa melihat Engkau ya Allah. Wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Fayaqul. Nah, setelah mendengar jawaban malaikat itu, famada yas'alun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau kita baca sejarah atau biografi para ulama kita, sholat 5 waktu itu nggak cukup buat mereka. Ya, mereka walaupun sibuk mengajarkan ilmu, tapi seolah-olah satu malam itu tidak cukup buat mereka untuk belajar, murojaah, sholat malam, begitu juga tilawatul Quran. Ya, tidak cukup buat mereka, karena mereka mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Mereka itu menyembah Allah seolah-olah mereka menyaksikan Allah, seolah-olah ada Allah yang melihat mereka. Masjid ini dibangun pasti ada mandornya, Pak. Iya kan? Karena kalau tukang-tukang itu tidak diawasi, lama ini Masjid Al-Akbar jadi. Iya. Maka perlu mandor mengontrol. Coba kalau seandainya seseorang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, lalu kemudian merasa selalu ada Allah di depannya menyaksikan dia beribadah, apa yang dia akan lakukan? Itu yang disebut malaikat tadi itu asyaddalaka ibadah wa asyaddalaka tamjidan wa aktsarulaka tasbihan. Pasti kualitas dan kuantitas takbirnya, tasbihnya, tahmidnya pasti akan bertambah. Kalau begitu, kata Allah, bertanya kepada malaikat, kalau begitu, famada yas'alun. Kalau begitu, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Kalau mereka tidak melihat aku mau melakukan itu, bahkan bisa melakukan lebih dari itu kalau mereka bisa melihat aku, kalau begitu, madza yas'alun? Apa yang mereka minta? Mereka minta apa kepada aku? Qala yaqulun, malaikat menjawab, yaqulun, ya Allah, mereka meminta yas'alunakal jannah. Yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka meminta kepada Engkau agar mereka diberi surga. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya. Qala yaqul wa hal ra'auha. Nah, Allah bertanya lagi kepada malaikat. Mendengar jawaban malaikat, ya Allah, mereka minta surga. Allah bertanya lagi kepada malaikat, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka minta? Nah, karena manusia itu meminta sesuatu yang pernah dia lihat, Pak. Ya, kalau seorang istri tahu suaminya nggak punya duit, minta nggak istri itu, Pak? Ya, minta nggak? Pasti nggak minta. Tapi kalau dia pernah lihat duit di kantong suaminya, gitu ya, apalagi dia lihat dompet suaminya tebal-tebal, Pak, pasti dia minta. Ya, jadi kalau sesama manusia, biasanya penglihatan ini menjadi sumber keinginan. Tapi bagaimana dengan Allah? Makanya Allah bertanya kepada malaikat, kenapa mereka minta surga?
Memangnya mereka pernah lihat sorga? Ya, memangnya mereka pernah masuk sorga sehingga mereka minta sorga? Ya, apa kata malaikat? Yaqulun. Qala yaqulun la wallah. Ya Allah, mereka tidak pernah melihat sorga. Mereka hanya mendengar tentang sorga, tapi tidak pernah melihat sorga. Makanya dalam Al-Quran itu, ma ainun ra'at wala uzunun sami'at. Ya, nggak usah kita lihat sorga, karena tidak ada telinga yang pernah mendengar dan tidak ada mata yang pernah melihat bagaimana di dalam itu. Qala yaqul fa kaifa law ra'auha. Allah bertanya lagi kepada malaikat. Mereka tidak pernah lihat sorga, tapi minta sorga. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat sorga? Allah bertanya lagi kepada malaikat. Fa kaifa law ra'auha. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat sorga? Qala, malaikat menjawab, yaqulun, mereka pasti akan mengatakan, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan. Seandainya mereka pernah melihat sorga, pasti mereka akan sangat antusias berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka bisa masuk sorga. Nah, tapi karena banyak semua tidak pernah melihat sorga, ya ada orang yang kalau disebut sorga biasa-biasa saja, Pak. Iya kan? Ada orang kalau yang disebut syarat masuk sorga itu harus sholat, biasa-biasa saja gitu, nggak sholat tuh. Padahal sudah nyata-nyata Nabi mengatakan bahwa sholat itu syarat utama masuk ke sana, karena itu yang paling pertama diperiksa. Apakah semua umat Islam yang beriman kepada Rasulullah, yang percaya bahwa sholat itu adalah rukun Islam, sholat? Tidak. Nah, karena mereka tidak pernah melihat surga. Makanya hadirin sekalian, seandainya mereka melihat surga, kata malaikat itu, la asyaddu 'alaiha hirsan. Pasti mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa masuk surga. Kita saja kalau melihat rumah orang bagus, atau kita bercita-cita punya rumah bagus, pasti kita akan berusaha bagaimana bisa punya rumah bagus itu. Di awal masjid ini sebelum indah seperti ini, pengurus masjid pasti punya gambar, ya kan? Bahwa masjid ini akan jadi seperti ini. Apakah pengurus diam saja melihat gambar indah itu? Tidak, Pak. Pengurus kita bekerja keras, mencari dana, mencari donatur, sampai bisa indah seperti ini. Karena mereka dan kita semua ingin melihat Masjid Al-Akbar ini berubah wujud, dan kita semuanya enak, nyaman sholat di tempat ini. Bagaimana seandainya gambar yang ditawarkan pengurus Al-Akbar itu gambar sorga, Bu? Apa yang akan kita lakukan? Ini yang dikatakan malaikat itu. Lakana asyaddu hirsan. Pasti mereka akan berusaha mati-matian bagaimana bisa masuk sorga. Wa asyaddulah talaban. Kalau perlu setiap saat dia minta surga kepada Allah. Makanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minta kepada Allah, apa yang diminta? Jannatul Firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga yang terbaik. Surga apa itu, Pak? Jannatul Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya itu jannatul firdaus, sebagai tempat tinggal. Nah, Bapak sekalian, Allah bertanya lagi kepada malaikat, famimma yata'awwazun. Mereka yang berkumpul di majelis itu, mereka mohon perlindungan dari apa? Ya, mereka memohon perlindungan dari apa? Mereka minta dihindarkan dari apa? Ya, qala, malaikat menjawab, yaqulun,
Mereka berdoa dan meminta kepadamu ya Allah, yata'awwazuna minan nar. Mereka minta agar dijauhkan dari api neraka. Ya, jangankan jauh, kalau perlu jangan lihat neraka. Itu ya. Makanya setelah kita sholat, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Itu ada keutamaan baca itu, Pak. Itu hadis Nabi. Itu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Iya. Kata malaikat menjawab pertanyaan Allah, mereka memohon kepada engkau agar mereka dihindarkan, dijauhkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Allah bertanya lagi, fahal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat neraka? Ada di antara kita pernah melihat neraka, Pak? Enggak ada. Tapi kenapa takut kepada neraka? Karena taunya neraka itu api kan? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini yang timbangan amal kebaikannya nanti ringan karena jarang berbuat baik gitu, dan keburukannya berat, itu khaffat, ummuhu hawiyah, akan masuk ke dalam satu tempat di neraka namanya hawiyah, Pak. Ada yang tahu hawiyah? Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya? Apakah kalian tahu apa itu neraka hawiyah? Nah, jawabannya narun hamiyah. Ternyata yang disebut tempat orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya yang enteng oleh Allah itu dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, ternyata itu adalah gambaran sebuah tempat yang di dalamnya ada api hamiyah, menyala-nyala, Pak. Ya, menyala-nyala itu. Nah, jadi kata Allah bertanya kepada malaikat, apa mereka melihat neraka sehingga mereka berlindung kepada neraka? Apa jawaban malaikat? La wallah, demi Allah mereka tidak melihat ya Allah. Mara'auha. Fayaqul, Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka bisa melihat melihat neraka? Seandainya Allah perlihatkan di sini api yang menyala-nyala itu dalam neraka, Pak. Apa yang akan kita lakukan? Ya, nyiram. Jauh, Pak. Kita pasti jauh. Qala law ra'auha kanu ashadda minha firaran. Nah, itulah bedanya api dunia dengan api neraka, Pak. Kalau api dunia kita berlomba-lomba memadamkan karena yakin masih bisa padam gitu. Atau yakin kalau sudah habis terbakar padam. Tapi kalau neraka itu enggak ada padamnya. Justru ketika kita mendekat akan semakin menyala api itu. Karena Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijara. Karena yang menjadi bahan bakarnya neraka itu bukan kayu, bukan bensin, bukan minyak tanah, tapi bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijara. Semakin banyak manusia dilempar masuk ke dalam neraka, semakin menyala api itu. Karena memang itu bahan bakarnya, batu dan manusia. Kalau manusia hangus selesai, tapi kalau batu itu gak ada habisnya, Pak. Jadi menyala terus api neraka itu. Makanya Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya itu adalah terdiri dari manusia dan batu. Nah, makanya ketika manusia menyaksikan api neraka, kata malaikat, kanu asyadda minha fir, pasti dia akan lari sejauh-jauhnya. Ya, pasti dia akan lari sejauh-jauhnya. Wa asyaddalah makhafatan, pasti dia akan takut setakut-takutnya. Qala fayaqul faushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalau begitu para malaikat, kalau mereka yang menghadiri majelis taklim itu dan hadir di tempat itu mengagungkan saya, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berhauqalah dan sebagainya, lalu kemudian mereka melakukan itu tidak melihat aku,
Dan seandainya mereka melihat aku sekalipun, pasti mereka akan melakukan lebih baik daripada itu, lebih banyak daripada itu. Dan mereka minta surga yang mereka tidak pernah lihat. Mereka minta berlindung kepada neraka yang mereka tidak pernah saksikan. Dan seandainya mereka menyaksikan pun, pasti mereka akan sangat jauh dari tempat itu. Maka para malaikat, fa ushidukum, saya mempersaksikan buat kalian semua. Kata Allah, aku meminta kalian semua bersaksi. Inni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaan kita ini yang sering rajin ikut majelis taklim di mana-mana nih. Ini jaminannya ini, Pak. Kita selalu diampuni oleh Allah di tempat itu. Jadi kalau ada dosa kita kepada Allah, kita bawa ke masjid, kita hadir di majelis taklim, itu insya Allah, apa kata Allah, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian bahwa semua yang ada, yang hadir di majelis itu, aku ampuni semuanya. Jadi kalau dalam seminggu, Pak, 7 kali kita hadir di majelis taklim, 7 kali Allah mengampuni kita di majelis itu. Padahal belum tentu ada dosa yang kita lakukan dari majelis ke majelis itu. Tapi jaminan ampunan selalu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Nah, ada malaikat yang kembali bertanya balik kepada Allah. Kan tidak semua, mohon maaf, tidak semua orang yang ke masjid itu niatnya karena Allah, Pak. Benar ya? Ya, ini juga kita harus akui lah. Ya, bisa saja ada orang ke masjid ini karena hanya ingin bertemu ketua masjid, Pak. Meminta sumbangan. Benar nggak? Nah, itu gimana itu, Pak? Iya, meminta sumbangan untuk masjid yang dibangun di Bojonggede, maksudnya gitu ya. Itu malaikat mempertanyakan itu, Pak, kepada Allah. Fihim fulanun laisa min, ya Allah, sesungguhnya ada di antara mereka itu, di antara mereka yang hadir di majelis taklim itu, sebenarnya bukan tujuannya seperti yang banyak itu. Mereka datang itu karena hanya ada keperluan di masjid, bukan untuk datang beribadah ke masjid. Apa jawaban? Inna maja ali hajatin. Mereka datang karena hanya ada perlu. Seandainya nggak ada perlu, mungkin dia nggak ke masjid itu. Ya. Apa kata Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Inilah keberkahannya orang-orang yang Pak? Yang rajin majelis taklim itu. Kalaupun ada orang yang tujuannya tadi seperti itu, mereka akan kebagian kebaikan yang didapatkan oleh mereka ini, Pak. Luar biasa itu. Iya, makanya kalau Bapak janjian sama orang supaya Bapak juga berikan dia keberkahan, janjian ketemu di masjid, Pak. Benar. Ini karena Allah mengatakan innama jaa humul julasa'u la yashqa bihim jalisu. Mereka itu yang suka duduk-duduk di masjid itu, menghadiri majelis taklim, tidak pernah membawa keburukan kepada teman duduknya yang datang itu. Jadi sesungguhnya kalau bapak-bapak janjian membahas sebuah urusan di masjid, yang bapak terbiasa duduk di masjid itu, sesungguhnya bapak sudah memberikan kebaikan kepada orang itu. Karena mereka mendapat kebaikan majelis itu gara-gara bapak ngundang dia untuk ketemu di masjid. Nah, kita kalau janjian urusan bisnis di mana, Pak? Di mana? Di mall gitu ya, di kafe. Waduh, itu nggak ada keberkahan. Itu bukan majelis zikir di situ, Pak.